Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menghadirkan satu tema al-firar. Dalam bahasa kita al-firar diartikan berlari. Apa itu berlari yang dimaksud dalam penjelasan ini? Dalam satu ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fafirru ilallah. Inilakum minhu nadhir mubin. Surat Ad-Dzariyat ayat 50, ayat 51. Surat Ad-Dzariyat ayat 51. Fafirru ilallah. Kembalilah kalian kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Di sini Syekh Abdullah Al-Ansari memberikan satu penjelasan. Beliau berkata, al-firaru huwa al-harab mimma lam yakun ila ma lam yazal. Arti lari, arti kembali di sini berlari meninggalkan sesuatu yang tidak ada ila ma lam yazal, pada sesuatu yang senantiasa ada, selalu ada, terus menerus ada, tidak pernah terhenti. Maksudnya di sini makanya ada ditafsirkan bahwa kata malam yakun, sesuatu yang tidak ada di sini adalah yang disebut dengan makhluk, al-khalqu. Jadi ketika lihat fafirru ilallah, berlari dari makhluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu pada hakikatnya tidak ada. Makhluk itu akan fana. Yang senantiasa abadi, tetap kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, ini yang harus kita ambil perenungan kita, bahwa kita ini adalah sebagai hamba Allah yang sedang melakukan perjalanan. Larilah kepada Allah. Tinggalkan sesuatu yang tidak kekal menuju kepada yang kekal, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang menjadi tujuan kita. Kenapa demikian? Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, menciptakan makhluk ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata agar dia mau mengenaliku. Kata liya'buduni ya, ditafsirkan oleh para mufassir, dan ini termasuk tafsiran yang paling utama dan paling banyak diakui adalah liya'rifuni. Liya'buduni ay liya'rifuni. Jadi kita beribadah, Allah, kita diciptakan oleh Allah, manusia maupun jin, hanya semata-mata untuk mengenal Allah. Orang ketika mau mengenal, ternyata banyak sekali halangan-halangan yang ada di sekelilingnya. Makanya ketika kita perintah fafiru ilallah, berlarilah kepada Allah, karena manusia sangat rentan sekali ketika dalam perjalanannya itu akan mendapatkan halangan-halangan, rintangan-rintangan yang dihadapi dalam setiap langkah dalam kehidupannya. Lebih banyak lagi umumnya
terhenti pada apa yang dia saksikan, sehingga lupa akan tujuan hidupnya. Yang jadi tujuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti ketika diibaratkan kita melakukan perjalanan, kita menuju satu tempat, misal dari Jakarta mau ke Banten, kita berhenti di rest area, di sana melihat pemandangan. Atau ketika kita berada di dalam mobil, kita menyaksikan di kanan kiri ada banyak pemandangan-pemandangan. Nah, pemandangan-pemandangan ini kadang-kadang yang kita saksikan ketika berhenti atau berjalan, ini mengganggu tujuan. Sehingga karena terganggu, akhirnya larinya nggak kencang. Harusnya segera sampai tujuan, akhirnya dia karena terlena dengan apa yang dia saksikan, dengan pemandangan yang ada, asik menikmati pemandangan yang ada, dia terlena, dia lupa akan tujuannya. Nah, akhirnya dia nggak bisa sampai pada tujuannya. Nah, di sini kata fafiru ilallah ini memberikan dorongan, memberikan semangat bahwa kita ini sebagai sang salik, orang yang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, harus kuat, berlarilah. Dalam hal ini tinggalkan hal-hal yang akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para mufasir sendiri memberikan tafsiran bahwa kata fafiru ilallah, ya, lari menuju Allah, itu lari meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Lari meninggalkan setan menuju Allah. Lari meninggalkan larangan menuju kepada perintah. Jadi intinya ketika para sufi menekankan adanya al-firar, lari, itu tujuannya bagaimana bisa segera mungkin kembali kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus lari. Oke. Wa huwa ala salasi darajatin. Firar itu lari itu ada 3 derajat. Ada 3 tingkatan. Firarul ammah minal jahli ilal ilmi aqdan wa sa'yan. Jadi larinya orang yang awam, artinya orang awam di mayoritas manusia pada umumnya. Lari dari mana? Minal jahli ilal ilmi. Lari meninggalkan kebodohan menuju ilmu. Aqdan wa sa'yan. Baik secara i'tikadnya maupun secara langkah. Terus wa minal kasal ila tashmir hadron wa azman. Lari meninggalkan kemalasan menuju semangat atau kesungguhan. Nah, itu lari. Jadi kita intervensinya seperti itu. Kalau saat ini kita masih bermalas-malasan, ya berarti kita ini masih belum lari. Untuk apa? Apa yang harus kita semangatkan? Ada peribadatan kepada Allah, pelayanan kepada Allah, untuk Allah. Terus wa minaddiqi ila sa'ah thiqatan wa rajaan. Lari daripada kesempitan kepada yang lebih luas. Kehidupan kita ini, hidup dunia itu sempit sebenarnya. Kalau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Makanya hamba-hamba Allah yang sudah sampai kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan keluasan di sana. Luasnya apa? Luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini makanya mari kita lari. Lari dari azab Allah menuju rahmatnya Allah. Nah, kalau kita sudah sampai di rahmatnya Allah dan mampu menyaksikan luasnya rahmatnya Allah, tidak ada kesempitan lagi dalam hidupnya. Jadi kita kalau masih merasakan sempit, tentunya, nah di sini karena mungkin kebergantungan kita masih lebih dominan terhadap dunia, belum sampai bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna lari sesungguhnya di sini hakikatnya adalah kita lari secara hakiki, lari dari selain Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tadi lari dari yang sempit menuju yang luas. Siapa yang luas? Yang maha luas adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu daripada
derajat lari bagi orang awam atau mayoritas manusia secara umum. Demikian penjelasan terkait tentang al-firar atau lari. Ya. Mudah-mudahan ini akan jadi penyemangat buat kita dalam pelarian kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita atau suluk kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.